Geda gedi geda oh. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Every time I pull my hair with any outfit, that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are real. Pengertian filsafat pendidikan telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Al-Saibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan amanat-amanat yang diupayakan untuk mencapainya. Dalam hal ini, filsafat pendidikan dan pengalaman kemanusiaan merupakan faktor yang integral. Filsafat pendidikan juga bisa didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan falsafah umum dan menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan secara praktis. Baik, di sini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan, peningkatan sumber daya manusia. Manusia adalah makhluk yang mampu mengembangkan diri. Kemampuan ini menyebabkan manusia berpeluang untuk membentuk dirinya, baik secara fisik maupun mental, dengan cara mengatur kadar dan komposisi makanan dan minuman dengan diserta latihan yang teratur, fisik manusia dapat dibentuk. Sebaliknya, manusia pun memiliki potensi mental untuk dikembangkan. Berbagai potensi mental yang terangkum dalam aspek kognitif, emosi, dan kognisi dapat dikembangkan manusia untuk menjadi makhluk yang berperadaban atau Homo sapiens. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentunya berbeda dari zaman ke zaman. Sifat, bentuk, dan arahnya tergantung dari kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat masing-masing. Dalam komunitas nelayan misalnya, peningkatan sumber daya diarahkan pada upaya untuk membentuk seseorang menjadi nelayan yang terampil. Peningkatan kualitas sumber daya terlihat dari mereka yang semula awam terhadap masalah yang menyangkut kehidupan manusia menjadi nelayan profesional mencakup ketepatan menentukan manusia ikan, menggunakan berbagai perangkat alat perangkap ikan, pembuatan perahu, serta peralatannya. Demikian pula halnya pada lingkungan kehidupan masyarakat tani, pedagang, dan lainnya. Perjalanan negara kita yang merdeka pada 17 Agustus 1945 telah banyak mengalami pasang surut, begitu juga keadaan pendidikan penyakit. Sistem pendidikan yang dialami sekarang merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai potensi bawaan. Dari sudut pandang potensi yang dimiliki itu, manusia dinamakan dengan berbagai sebutan. Dilihat dari potensi intelektualnya, manusia disebut Homo intellectus. Kemajuan peradaban manusia sebagian besar ditentukan oleh daya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Makin tinggi tingkat penguasaan iptek, makin maju pula peradaban suatu bangsa. Juga tingkat kualitas sumber daya manusianya, salah satu sarana yang paling efektif dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Tingkat perkembangan kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa sangat ditentukan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia yang menjadi pendukung nilai-nilai budaya tersebut. Pada masyarakat yang masih memiliki kebudayaan asli, berbeda dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan campuran. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pengetahuan kita selalu tidak lepas dengan filsafat pendidikan. Oleh karena itu, kita harus pahami, pelajari, dan aplikasikan itu semua ke dalam dunia pendidikan.